Dalam hidup, seringkali kita merasa kurang meskipun sebenarnya sudah memiliki banyak hal yang patut disyukuri. Kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki hingga lupa melihat nikmat yang sudah ada di depan mata. Padahal, kebahagiaan bukan datang dari seberapa banyak yang kita punya, melainkan dari bagaimana cara kita memandang dan menghargai setiap hal kecil dalam hidup. Kisah ini akan membawa kita memahami satu rahasia sederhana yang mampu mengubah hidup seseorang sepenuhnya. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Rocky. Ia mempunyai fisik yang kuat, sehat, keluarga yang penuh kasih, dan makanan yang cukup. Namun Rocky tidak pernah merasa bahagia. Ia selalu mengeluh tentang segala hal, dari pagi hingga malam. Roti ini terlalu tebal, katanya saat sarapan. Mengapa matahari begitu panas? Gerutunya saat bekerja di ladang. Pakaianku sudah tua dan jelek, keluhnya di sore hari. Orang tua Rocky selalu berusaha sekuat mungkin untuk membuatnya bahagia, tetapi tidak ada yang berhasil. Suatu hari, Rocky berjalan melewati pasar dan melihat sebuah cincin emas yang indah di toko seorang pedagang. Pedagang itu, seorang lelaki tua yang baik hati, sedang menunjukkannya kepada pelanggan. Mata Rocky dipenuhi keserakahan. Ia sangat menginginkan cincin itu. Akan tetapi, ia tidak punya uang untuk membelinya. Ia berpikir licik untuk mencurinya. "Aku akan mencurinya saat pedagang itu pulang," bisiknya. Malam harinya, saat bulan tertutup awan, Rocky diam-diam masuk ke toko tersebut. Tangannya gemetar saat meraih cincin emas itu. Namun tepat ketika ia mengambilnya, seseorang menyalakan lampu. Ternyata pedagang itu sedang tidur di belakang toko. "Maling! Maling!" teriak pemuda itu. Dalam hitungan menit, penjaga desa menangkap Rocky. Cincin curian itu masih ada di sakunya. Keesokan harinya, ia dihadapkan pada seorang hakim yang bijaksana. Ia memandang Rocky dengan mata sedih. "Kamu telah melakukan kejahatan serius," katanya. "Aku menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara." Ibunya menangis, ayahnya menunduk malu. Namun Rocky hanya merasa marah. "Ini tidak adil," teriaknya. 1 tahun hanya untuk kesalahan kecil, hakim ini kejam, desa ini buruk. Para penjaga membawa Rocky ke penjara kecil di pinggir desa. Penjara itu sederhana, terbuat dari batu, dengan ruangan kecil. Setiap tahanan memiliki sel kecil dengan 1 jendela, 1 alas tidur, dan 2 kali makan sehari. Saat masuk ke selnya, Rocky langsung mulai mengeluh. "Tempat macam apa ini? Ruangan ini terlalu kecil, alas tidurnya terlalu tipis, jendelanya terlalu sempit. Bagaimana orang bisa hidup seperti ini?" Penjaga yang membawakan makanan hanya menggelengkan kepala. Hari demi hari berlalu dan Rocky terus mengeluh tentang bubur yang encer, nasi yang keras, lantai yang dingin, siang yang panas, dan malam yang panjang. Di sel sebelahnya tinggal seorang pria tua bernama Gopal. Ia sudah 3 tahun di penjara, tetapi anehnya ia selalu tampak damai. Setiap pagi ia bernyanyi pelan dan setiap malam ia berdoa dengan penuh rasa syukur. Suatu hari, kemarahan Rocky meledak. "Hei orang tua, bagaimana kau bisa bernyanyi di tempat seperti ini? Bagaimana kau bisa bahagia di penjara? Apa kau gila?" Suara lembut Gopal menjawab, "Anak muda, aku tidak gila. Aku bersyukur." "Bersyukur? Untuk apa?" tanya Rocky sinis. Rocky pun mendekat. Dari balik jeruji, ia melihat wajah keriput Gopal yang tersenyum. "Katakan padaku, Rocky, apakah kamu bisa melihat langit dari jendelamu?" "Ya, tapi hanya sedikit." "Tapi itu tetap langit yang sama indahnya seperti yang dilihat orang bebas," kata Gopal. "Setiap hari aku bersyukur karena masih bisa melihat awan, burung, dan bintang di malam hari." "Itu bodoh," kata Rocky. "Kita ini di penjara." Gopal mengangguk. "Benar, tapi sebelum aku masuk ke sini, aku buta sebelah mata. Aku selalu mengeluh, sampai suatu hari aku bertemu seseorang yang buta total. Ia berkata, 'Aku rela apa saja untuk bisa melihat meski dengan 1 mata.' Sejak saat itu aku belajar bersyukur." Rocky terdiam. Hari-hari berlalu, Rocky mulai memperhatikan. Suatu hari, seorang tahanan baru bernama Arjun datang. Ia sangat sakit, batuk terus-menerus, bahkan sulit makan. Rocky melihatnya kesulitan menelan nasi. Lalu ia melihat makanannya sendiri. Sederhana, tapi ia bisa memakannya. Ia sehat. Untuk pertama kalinya, ia berpikir,
tetapi aku tidak sakit. Perlahan Rocky mulai berubah. Ia mendengar Gopal bersyukur atas air, udara, tangan, dan kaki yang masih berfungsi. Suatu hari, hujan deras turun. Air masuk ke sel Rocky dan membasahi alas tidurnya. Ia hampir mengeluh, tetapi mendengar Gopal tertawa bahagia. Betapa berkahnya hujan ini, udara jadi sejuk. Rocky terdiam. Ia mulai melihat hujan dengan cara berbeda. Sejak hari itu, hatinya berubah. Ia mulai melihat hal-hal kecil, cahaya pagi, suara burung, kemampuan melihat dan mendengar. Saat ibunya datang menjenguk, ia melihat air mata di matanya. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa besar cinta ibunya. "Terima kasih, Ibu," katanya. Ibunya terkejut. Seiring waktu, Rocky menjadi orang yang berbeda. Ia membantu sesama tahanan, berbagi makanan, dan belajar bersyukur. Akhirnya, hari kebebasannya pun tiba. Sebelum pergi, ia mendatangi Gopal. "Terima kasih, kau telah mengajarkan pelajaran terbesar dalam hidup. Aku jadi berhenti mengeluh dan mulai bersyukur." Gopal mensenyum. "Ingat anak muda, hati yang bersyukur akan selalu bebas, bahkan di dalam penjara sekalipun. Tetapi hati yang suka mengeluh akan selalu terpenjara, bahkan saat bebas." Rocky akhirnya kembali ke desanya sebagai orang yang baru. Ia bersyukur setiap hari, bekerja tanpa mengeluh, dan membantu orang lain dengan senyum. Ketika orang bertanya apa yang mengubahnya, ia selalu menjawab, "Aku belajar rahasia kebahagiaan dari seorang tahanan yang bersyukur." Karena kebebasan sejati bukan tentang di mana kita berada dan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita melihat apa yang kita miliki. Dan sejak hari itu, Rocky hidup dengan penuh rasa syukur, kedamaian, dan kebahagiaan. Dari kisah ini, kita belajar satu hal, bahwa sumber kebahagiaan sejati bukanlah keadaan di luar diri kita, melainkan cara kita memandangnya. Mengeluh hanya akan membuat hati semakin sempit, sementara rasa syukur mampu melapangkan jiwa dan menghadirkan kedamaian. Tidak peduli seberapa sulit keadaan yang kita hadapi, selalu ada hal kecil yang bisa kita syukuri. Karena pada akhirnya, hidup yang penuh syukur adalah hidup yang penuh makna, dan hati yang bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk bahagia.